Halo, saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan, saya muncul lagi di layar kaca saya berhubungan dengan menyampaikan berita tentang berita Sion, berita-berita baru yang sedang Tuhan Roh Kudus sampaikan untuk melalui kami harus kami ekspos, beritakan menjelang kedatangan kedua kali Yesus ke bumi. Kali ini saudara-saudari terkasih, heboh, sangat menggoncangkan iman orang Kristen sedunia, berhubungan dengan Presiden Amerika tahun 2024. Di awal tahun ini Presiden Rusia Putin mengumumkan bahwa Yesus itu kulit hitam dan ibunya Maria juga kulit hitam, sambil dia membuka secara resmi situs gereja Tuhan yang terdapat di Rusia, di Moskow. Ini membuat negara-negara barat seperti Eropa dan juga Romawi ini tergoncang. Ya, di sisi lain itu hal ini membuat negara-negara di Afrika, di Amerika, mereka semakin bergairah dan mereka semakin bergelora, artinya semangat, sukacita dengan menyambut pernyataan daripada pengumuman daripada Putin. Haleluya. Dalam waktu yang bersamaan juga Yeshua HaMashiach Adonai dari surga membukakan kembali rahasia kitab meterai, kitab Wahyu yang termeterai, Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8, kitab yang dimeterai dan anak domba. Di dalamnya muatannya menceritakan tentang menulis tentang Yeshua HaMashiach Adonai lahir di tanah Papua. Dan dengan sejujurnya segera akui bahwa Yeshua lahir di tanah Papua. Hai umat manusia di seluruh dunia, bagi siapa yang tidak mengakuinya, pedang Tuhan itu bermata dua, menyala-nyala untuk menghakiminya. Yang satu. Yang kedua adalah untuk melindungi tempat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Berarti apa yang disampaikan oleh Putin adalah itu atas penentuan Tuhan, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Nah, di sini berarti Yeshua itu berkulit hitam coklat. Ada orang Israel yang berkulit hitam coklat, dan hari ini juga di Yerusalem ramai orang yang berkulit hitam coklat di sana, di orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Mereka bilang Yeshua itu kulit hitam coklat. Haleluya. Baik, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, Yesus tetap lahir di tanah Papua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, dalam waktu bersamaan di tahun 2024 semua rahasia sedang dibukakan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan, haleluya, dalam atas penentuan Tuhan bahwa Presiden Rusia Putin telah mengumumkan bahwa Yeshua HaMashiach Adonai, Yesus Kristus orang Nazaret itu adalah berwajah kulit hitam coklat. Haleluya. Dan itu sudah diumumkan ke seluruh dunia. Dan hari ini di benua Amerika dan juga di Afrika, benua Asia dan juga di benua di Timur Tengah. Haleluya. Mereka sedang ramai hari ini membicarakan. Dalam waktu yang bersamaan, Wahyu 5 ayat yang ke-1 sampai dan 8, rahasia bagian kulit luar dalam di luar telah mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kitab meterai dibuka bahwa Yeshua lahir di atas tanah Papua. Dan seluruh dunia harus akui bahwa dengan sejujurnya bahwa Yeshua lahir di atas tanah Papua. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, hamba terus menyampaikan ini karena Bapa suruh menyampaikannya supaya ketika Yeshua datang ke bumi ini lewat pintu gerbang timur Papua di tempat tanah tumpah darahnya, dunia tidak kaget, orang-orang tidak kaget. Haleluya. Mereka segera mengetahuinya.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Haleluya. Amin. Iya, saudara-saudari terkasih, kita lihat bahwa dalam episode ke-9 ini saya memberitahukan tentang Yosua, pribadi jati diri Yosua itu dilahirkan di Gua Patare Mewo di Papua. Haleluya. Hal itu memang sudah diceritakan dari generasi-generasi di atas tanah Papua ini, baik suku Me, suku-suku lain itu sudah tahu tentang itu, tapi selama ini ditutup. Haleluya. Karena itu soal kebenaran. Nah, yang ingin saya mau sampaikan di sini adalah bahwa sebelum saya sampaikan itu, ya saya mungkin harus bacakan dulu firman Tuhan yang menyatakan bahwa adakah orang Israel itu berkulit hitam. Haleluya. Kitab Wahyu yang dimeteraikan dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalamnya dan sebelah luarnya, dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Haleluya. Tetapi ada tidak seorang pun di surga ataupun di bumi yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku. Haleluya. Dan seterusnya. Itu berarti yang buka itu sendiri siapa? Dia, ya Yesus sendiri yang membuka. Dia yang layak membuka. Dia tahu persis, dia punya rahasia pribadi kehidupannya sebagai anak manusia yang dilahirkan di atas Patare Mewo di Papua. Ya, kita lihat di kitab Wahyu 1 Kidung 1 ayat 2 itu 5 dan 6 itu, aku hitam. Jangan memperhatikan bahwa aku hitam. Jadi turunan daripada Daud. Yehuda menurunkan turunan Daud. Daud itu menurunkan Salomo. Salomo bernubuat bahwa Kidung 1 ayat 5-6 itu di situ bernubuat bahwa ternyata orang-orang Israel kulit hitam itu mereka ada di tempat matahari naik, matahari terbit. Dari turunan Daud, dari Salomo. Haleluya. Ya, Israel dalam tanda darah. Beda rambut, beda kulit, tetapi darahnya tetap darah daging Israel, saudara-saudari yang terselubung di antara bangsa-bangsa ke-12 suku Israel itu. Jadi di Papua di sini, di Mewo, di Tare Mewo di Papua juga itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi dari suku Yehuda, turunan Daud, dari Salomo. Haleluya, dalam gen genetik. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita lihat Nabi Amos. Nabi Amos itu bernubuat di Amos 9 ayat 7 itu, bahwa Tuhan yang membuat orang Israel itu seperti orang Ethiopia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, orang Ethiopia itu apa? Ya, rambutnya keriting, kulitnya hitam, coklat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Amasia Adonai. Jadi berhubungan dengan gen genetik Israel dalam tanda darah itu, kami banyak mengungkapkan tentang rahasia-rahasia neraka di mana orang-orang 12 suku Israel itu telah terlibat dalam orasi penyaliban Yesua, pembunuhan 12 nabi-nabi dan penganiayaan terhadap rasul-rasul. Itu semua terjadi di atas tanah Papua, saudara-saudari terkasih. Jadi ini kami sudah berdoa dari 2008, lebih lagi masuk itu 2017 sampai dan 2024, ini banyak rahasia dibukakan. Ketika kami berdoa, Tuhan bawa kami berdoa untuk rahasia neraka. Tuhan membawa kami untuk melihat rahasia-rahasia kerajaan Yahweh yang disembunyikan di atas tanah Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Di situ saya tidak banyak bicara karena saya punya kesaksian terlalu banyak dan itu kuat sekali. Yang saya ingin bicara di sini adalah haleluya. Putin mengumumkan, Putin itu presiden presiden Rusia, itu presiden seumur hidup. Itu presiden ini dia mengumumkan bahwa Yesua itu kulit hitam, berambut keriting,
Dan dia menyatakan itu Yosua itu salah satu orang kulit hitam yang dari Afrika menurut Putin. Dan gereja kuno di Rusia itu sendiri ada di sana. Dan di sana itu telah membuka ikon dan situs-situs sejarah di mana Maria, Yusuf dan 12 rasul nabi itu semua kulit-kulit hitam, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, jadi ini sekarang lagi kita lihat ramai di YouTube. Ya. Anehnya dalam waktu yang bersamaan juga di Wahyu 5 ini, kitab Wahyu 5 ayat yang ke 1 sampai dengan 8, Tuhan bukakan rahasia ini sebelah luarnya. Jadi waktu kami berdoa tanya Tuhan, rahasia ini dikasih tahu sama Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes tahu itu rahasia itu. Lalu dia berdoa, Tuhan bagaimana rahasia yang tentang pribadi anak domba, pribadi Yesua itu yang disembunyikan di atas Papua ini, siapa yang akan buka rahasia itu? Tapi ada tua-tua satu yang menyatakan kepada Yohanes, yang kau menangis karena turunan dari Daud, yaitu Yesua anak domba sendiri, dia akan membuka rahasia itu. Jadi dalam bulan April kemarin itu luar biasa, saudara-saudari terkasih. Itu Tuhan membuka kitab Wahyu 5 ayat yang ke ini sebelah luarnya, baru di situ dibacakan Yesua lahir di atas tanah Papua. Lalu dengan sejujurnya seluruh dunia harus akui bahwa Yesua lahir di atas tanah Papua. Barang siapa yang tidak mengakuinya, pedang Tuhan sudah siap menyala-nyala untuk menghakimi bangsa-bangsa. Haleluya. Itu dia punya muatan ini. Dimeteraikan itu berarti itu disegel, disembunyikan kitab itu, Injil itu, pribadi Yesua itu. Haleluya. Lalu muncul pertanyaan, loh, di Alkitab kan di Inggris, dari terjemahan Inggris itu menyatakan bahwa Yesua itu lahir di Bethlehem, Yerusalem. Haleluya. Belakangan ada beberapa pernyataan Tuhan untuk memberitahukan kepada kami. Tahun 2008 itu Tuhan menyatakan bahwa waktu Yesua itu mau disalib pertama itu, Yudas ambil 30 perak itu, Tuhan kasih tahu marganya juga. Lalu 10 perak itu dibawa lari ke Rusia, 10 perak itu dibawa Amerika, dan 10 di Papua, di Mewo. Lalu itu uang-uang ini yang dong bagi. Jadi ada 2021 raja-raja itu menandatangani untuk Yesus harus disalibkan. Kalau tidak, nanti dia menjadi di atas segala rakyat di bumi, dan semua negara-negara dihapuskan. Itu rahasia-rahasia Injil yang Tuhan beritahukan tahun 2008. Tahun 2009 juga Tuhan memberitahukan bahwa jika dekais itu garis khatulistiwa, lintasan peristiwa-peristiwa Alkitab itu terjadi di atas tanah Mewo di Papua. Jadi Tuhan kasih tahu begitu. Jadi dia mengikuti garis-garis khatulistiwa. Saudara-saudari terkasih, itu baru 2019. Jadi kenapa Rusia itu dia Putin mengumumkan, sementara sekian tahun lamanya atau sekian abad lamanya atau 2000 tahun mungkin lamanya itu Rusia menyatakan bahwa tidak ada Tuhan di bumi dan tidak ada agama di bumi. Datanglah tahun 2004 baru Putin mengumumkan kembali, baru apa yang disembunyikan itu dibukakan, gereja tertua di Rusia. Haleluya. Itu terjadi karena apa? 10 perak itu dibawa di Amerika, di Rusia. Amerika, 10 peraknya ada di sana. Kenapa Amerika? Amerika itu negara adik kuasa juga, yang salah satunya adalah akan munculnya satu gerakan-gerakan antikris PBB akan muncul dari sana. Terus 10 di Papua. Kenapa harus 10 di Papua? Dari gara-gara 10 di Papua ini membuat orang Papua telah menyelipkan Yesus di tanah Papua. Bukan orang Papua saja, tapi 12 suku Israel Papua telah menyelipkan Yesus, menolak. Dari antara keluarga yang mereka menolak dia. Haleluya. Sekarang orang Papua cari kembali tanah airnya dengan mata, mengadu ke ujung-ujung bumi sampai ke PBB karena
Itu tidak dapat karena pelanggaran HAM besar terjadi moyang kami di atas Papua, saudara-saudara terkasih. Nah, pelanggaran HAM besar yang dilakukan oleh moyang Papua terhadap Yosua dan rasul-rasul dan para murid, ini yang kita harus selesaikan dulu, baru apa yang akan terjadi. Ya, pelanggaran HAM orang Papua akan diselesaikan di PBB, tapi itu bukan oleh PBB, Tuhan sendiri, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi caranya bagaimana ya, orang Papua harus mengakui betul moyang kami telah melakukan kejahatan di atas bumi ini, di atas Papua. Jadi bukan saja kami orang moyang Papua, tapi 12 suku Israel terlibat di dalam orasi penyaliban Yosua, saudara-saudara terkasih, dan masalah itu sudah diselesaikan. Ya, kita kembali ke dia punya judulnya. Jadi hari ini setelah Putin umumkan ini, ramai Afrika klaim bahwa itu memang dia terjadi peristiwa itu di Afrika. Sekarang Amerika ya dia klaim lagi. Australia sementara diam. Haleluya. Papua, Tuhan sendiri berbicara di atas Papua. Haleluya. Dan saya menyampaikan ini, haleluya, bukan hal baru, tapi memang sudah beritahukan hal ini kepada kami. Maka saya sudah masuk ke episode ke-9, saudara-saudara terkasih. Kau mau percaya, tidak percaya, mau, tidak mau, yakin, tidak yakin, ya tetap Yosua lahir di atas tanah Papua, dan Yosua akan kembali ke tempat tanah tumpah darahnya. Haleluya. Sekarang masalah warna kulitnya, haleluya, coklat warna kulit, haleluya. Warna kulit Yosua itu tetap mengikuti warna kulit ini. Di Yesaya bilang apa? Rupanya pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Orang suka menghindari dia. Orang may bilang tu koye daba. Orang kecil, jadi orang mulus, orang kecil, jadi orang menghindari dia. Yesaya bilang itu orang yang ina apa-apa. Dia tidak masuk di hitungan kita. Haleluya. Bagaimana kulitnya hitam, coklat, seperti begini. Bangsa-bangsa kulit putih mau percaya dia. Haleluya. Ya, itulah jati diri Yeshua HaMashiach Adonai, saudara-saudari terkasih, yang digambarkan oleh Yesaya 52. Ya, kita lihat kenapa sekarang Papua itu tidak punya Alkitab. Haleluya. Jadi karena ada 10 perak di atas Papua, maka mereka menyangkal betul-betul Papua itu. Habis semua. Ada orang satu-satu yang sekarang mempertahankan agama-agama asli di Papua itu, masih mempertahankan cerita-cerita seputar itu. Tetapi riwayat cerita tentang Yosua itu dihabiskan dari atas Papua. Apalagi setelah masuknya pengaruh Eropa. Saudara-saudari terkasih, Alkitabnya orang Papua itu Ratu Juliana, Ratu Elizabeth dari Inggris, dibawa antar oleh orang Toraja dan masuk di pantai Nakiri, lalu mereka ambil di pantai Nakiri. Ada beberapa marga terlibat dalam pemberian buku Alkitab itu dalam tulisan bahasa Ibrani. Baru Ratu Elizabeth bawa lari ke Inggris. Dari Inggris lalu dari sana itu Alkitab diterjemahkan dari Ibrani ke Inggris. Lalu nama Yesua itu diganti dengan Yesus. Dan lain-lain itu terjadi di Inggris, saudara-saudari. Sampai peta bola bumi pun juga dihilangkan. Haleluya. Itu terakhir di Inggris. Dia berkembang, mereka setelah translate, diterjemahkan dari Ibrani ke Inggris. Selesai itu diperbanyak. Tapi aslinya itu mereka bawa lari ke Spanyol. Dari Spanyol baru mereka sembunyi di bawah laut hijau Spanyol. Lalu setelah itu baru muncullah gerakan pembunuhan, pembantaian orang Yahudi di seluruh dunia. 6 juta orang Yahudi dibantai habis-habisan. Setelah itu apa yang terjadi dengan nasib di atas Papua? Papua Barat dan Papua Timur itu dikuasai oleh Inggris, koloni Inggris. Tetapi setelah Alkitab dibawa lari, Papua bagian barat diserahkan ke Belanda. Setelah Belanda, lalu Inggris dia berpindah ke PNG. Haleluya. Waktu pepera, sebelum masuk ke pepera 61 itu, ada 180 negara itu mereka bersepakat dan mereka membujuk Belanda supaya Papua itu tidak boleh diberi kemerdekaan. Inggris dia keluarkan 300 golden untuk bayar Belanda, membujuk Belanda. Belanda membeberkan semua rahasia Papua. Di hadapan 180 negara di Bogor.
Haleluya. Roma terlibat, Amerika dan PBB terlibat, saudara-saudara, sampai hari ini. Haleluya. Itu juga karena apa? Ya, kita kembali ke sejarah dulu. Kita selesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terbesar yang terjadi lawan moyang kita. 12 suku Israel yang telah melendukan nabi-nabi, telah bantai para rasul dan 12 suku Israel. Nah, ini sedang masuk dalam pemulihan dan masalah-masalah sedang diselesaikan. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Karena sedang diselesaikan, sedang dibersihkan, maka ya tempat tanah tumpah darah Yesua itu dilindungi, sedang dilindungi, dipagari, dilindungi, dipagari. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Sekarang seorang Putin ini, presiden Rusia ini sedang mengarah ke Indonesia. Dia mengambil hati presiden Indonesia. Haleluya. Ada apa di balik itu? Ya, bangsa-bangsa mereka tahu di Rusia, mereka tahu di Afrika, di Yerusalem sana, di berbagai negara itu mereka tahu bahwa Yesua itu orang Papua. Dia lahir di Papua. Mereka tahu dari mana? Satu, mata alam. Yang kedua, situs sejarah. Yang ketiga adalah teknologi terkini. Yang keempat adalah mata rohani. Hamba-hamba Tuhan sedunia sedang pantau. Haleluya, semuanya itu mengarah ke satu titik di arah timur, yaitu di Papua, saudara-saudari terkasih. Jadi orang Papua hari ini belum tahu itu. Haleluya. Makanya kalau orang Papua menemukan jati diri, maka Tuhan memulihkan segala sesuatu. Cuma hari ini orang Papua itu telah didoktrinasi, telah doktrinasi oleh Romawi, Eropawi, Amerikawi sekian lama, sehingga dalam otak-otak orang Papua itu macam seperti orang Barat-Barat kah, macam seperti orang Roma kah, Amerika kah. Haleluya. Itu karena telah kontaminasi dengan paradigma Barat, Roma, Eropa, Amerika dan lain-lain. Haleluya. Saudara-saudari, apa yang saya sedang katakan ini banyak dari teologi orang Papua menyatakan bahwa para teologi itu ini sudah keluar dari apa yang digidangkan oleh orang Eropa bersama kami, dari ajaran orang Eropa, Romawi, dan ini mengajarkan kami. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini berhubungan dengan kulit dan warna Yeshua, kulit dan rambut Yeshua, itu berhubungan dengan itu adalah ya Yeshua tetap kulitnya hitam coklat, berambut keriting berombak. Haleluya. Nah, mengapa sekarang Yeshua melindungi tempat tanah tumpah darahnya? Haleluya. Sebelum melindungi tanah tumpah darahnya, Yeshua harus bersihkan dulu dosa-dosa di atas tanah Papua ini. Makanya rahasia durhaka neraka itu dibongkar habis-habisan. Perusakan Taman Eden, dosa perusakan Taman Eden, dosa Israel turun-temurun, 12 suku Israel turun-temurun, dosa penyaliban Yeshua, dan lain-lain semua itu harus diselesaikan. Setelah selesai, menggenapi kisah para rasul 3 ayat 20. Itu dibersihkan semua. Karena tempat yang Tuhan mau turun itu ke bumi itu harus kudus, itu harus suci. Apakah doa-doa begini sedang dilaksanakan di Yerusalem? Tidak ada di Yerusalem yang lakukan seperti ini. Tuhan bilang pelayanan ini baru dibuka di Papua tahun 2008-9. Tuhan kasih tahu kami seperti itu. Pelayanan pemulihan, saudara-saudari terkasih. Nah, kita kembali ke topik pembicaraan. Tempat tanah tumpah darahnya itu dilindungi. Haleluya. Jadi dalam bahasa Mei itu disebut dengan Pagautopa Tokotu Tai. Pagautopa itu tempat darah nipas ditumpahkan. Haleluya. Darah nipas siapa? Ada 2. Jadi darah nipasnya Yeshua ditumpahkan. Ya, 1. Eden juga, Adam juga diciptakan di situ. Yeshua, Adam kedua Yeshua juga dilahirkan di Magongo Patagan Mewudi di Papua. Dan yang ketiga juga adalah tanah tumpah darah 12 suku Israel juga itu di sana, di Papua. Haleluya. Itu tanah Ishak itu ada di Papua. Ismail itu yang ada di Yerusalem sana. Tapi karena Alkitab telah bernubuat bahwa 12 suku Israel itu telah berikan dunia untuk mereka menguasanya, maka Tuhan membuat mereka terpencar ke seluruh dunia.
Dan tempat matahari terbenam yang disebut sekarang Kanaan Yerusalem itu tanah aslinya turunan Ismail, tapi karena Ismail dan Ishak adalah saudara, maka ya Israel diizinkan untuk menguasai tempat itu. Haleluya. Padahal Israel itu dia punya tanda tumpah darahnya itu masih di Tage, Mewudi di Papua, saudara-saudari terkasih. Tempat pintu gerbang surga Tuhan masuk keluar ke bumi. Nah sekarang kenapa tempat itu dilindungi? Tuhan perlihatkan tahun 2020, 2007 itu ada sekelompok orang yang bergerak di ilmu-ilmu kargoisme, manusia hilang-hilang. Dari 7 negara mereka datang. Mereka menyatakan kepada dua orang, itu bahwa untuk seluruh dunia itu mereka bisa menembus, tetapi mereka tidak dapat menembus wilayah Tage. Itu seperti plastik hitam plastik putih atau kaca yang menutupi wilayah itu. Mereka mau dari arah utara, timur, barat itu tidak bisa. Mereka tembus ke dalam. Lalu ada seorang kargoisme dari Israel, itu kebangsaan Israel, yang menyatakan begini, itu suatu saat itu Tuhan Yesus itu akan datang di sini. Lalu bangsa-bangsa itu akan kumpul di sini. Itu disaksikan oleh, waktu itu memberi kesaksian kepada kami ada 2 orang, Melkias Degei dengan Bartol Yogi. Mereka beritahukan kami bahwa mereka jalan sama-sama. Dan itu perkara ini. Kenapa Tuhan melindungi tempat itu? Ya itu tempat tanda tumpah darahnya. Makanya Tuhan melindunginya. Jadi kalau orang mau dengan dimensi lain memasuk itu tidak bisa. Harus dari manusia normal memasuk berbisa. Itu satu. Ya, Tuhan memagari wilayah-wilayah ini dengan 7 pagar. Karena itu tempat tanda tumpah darahnya. Apalagi setelah 2019, 2000 ini kami sudah mulai berdoa bersihkan itu. Bersihkan tempat-tempat itu dari durhaka, neraka, semua sudah mulai ini. Haleluya. Baru tanggal hari Minggu di tanggal 29 itu ya 28 itu Tuhan beritahukan kami bahwa Tuhan perlihatkan bahwa tempat tanah tumpah darah itu Tuhan lindunginya. Dia punya batas-batas itu Tuhan lindungi. Seperti kaca dari atas itu dia kaca tembus pandang, itu kaca itu dia melindungi, memagari. Baru Tuhan perlihatkan penglihatan itu, maka kami tanya kenapa itu harus dilindungi. Tuhan bilang itu tempat tanah yang sedang dikuduskan dan kawasan takhta Tuhan, dan tempat Tuhan akan masuk keluar ke bumi, maka itu harus dilindungi. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Lalu beberapa kami berdoa itu malaikat Tuhan itu bukan sedikit yang memagari tempat itu, lokasi itu, wilayah itu. Haleluya. Tuhan beritahukan kami juga itu sekarang ini, apalagi sekarang ini sedang dijaga dengan pedan bermata 2 yang menyala-nyala. Baru saja kemarin hari Sabat itu kami sempat berdoa. Dan Tuhan perlihatkan itu ada satu pedang yang bermata 2. Dia bercahaya. Cahaya itu dia ke utara, timur, barat, dan selatan. Jadi cahaya itu dia merambat dari tempat ibadah. Di Tage di sini ada satu tempat ibadah pujian penyembahan kami. Dari tempat itu dia bercahaya, baru pedang itu dia menyala, menerangi seluruh wilayah yang tempat tanda tumpah darah Yesus. Pedang itu. Lalu Tuhan bilang begini, ya, satu, pengajaran sesat akan dijaga oleh pedang ini. Pengajaran sesat itu siapa? Ada beberapa pengajaran sesat yang sedang muncul, yaitu mereka menyatakan bahwa iblis juga serba masuk ke surga. Ini pengajaran sesat. Itu orang-orang seperti itu sedang akan dijaga oleh pedang. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bilang orang yang tidak akui darah daging Yosua, makan perjamuan kudus darah daging Yosua, itu juga akan dijaga oleh pedang itu, Tuhan bilang. Yang berikutnya adalah ada pengajaran sesat lain yang sekarang bawa masuk dengan berbagai-bagai cara, itu juga Tuhan sedang jaga. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya itu Tuhan jaga, melindungi dari berbagai mata dunia, dari internet dunia, dari teknologi dunia, dari mata-mata alam bangsa-bangsa,
dari permainan teknologi dunia, itu semua sedang ditutup. Nanti pada akhirnya juga itu akan Tuhan bukakan melalui mata rohani hamba-hamba Tuhan, baru bisa lihat, bisa masuk wilayah itu, lokasi itu. Itu dilindunginya, karena itu tempat Tuhan masuk keluar. Jadi saudara-saudari, dulu Yerusalem itu dilindungi, dulu Taman Eden itu dilindungi, itu daerah-daerah yang dipagari. Haleluya. Sekarang di dalam roh itu sedang dipagari, sedang dilindungi. Itu pagar-pagar pertama itu ada di wilayah Tage, itu dilindungi tempat tanda tumpah darahnya. Yang pagar-pagar itu ada 7 pagar sampai Papua itu dipagari, dilindungi saudara-saudara terkasih. Jadi kalau ketiga akan terjadi perang dunia ketiga, keempat, pesawat-pesawat tempur yang akan antar benua, itu akan terjadi itu, umpamanya perang dunia ketiga. Jadi Putin dia menggerakkan untuk menghabiskan orang-orang Eropa yang dengan Roma, Eropa dan juga bangsa-bangsa lain itu atas penentuan Tuhan itu. Di situ kalau salah buang bom itu nanti Tuhan memagarinya, Tuhan akan kembalikan. Jadi tidak kena Papua, karena Papua itu wilayah yang dipagari oleh Tuhan, saudara-saudara terkasih, seperti yang disampaikan lewat hamba Tuhan Evelyn Tahoba waktu puasa 50 hari tahun 2005 itu. Ya, itu saudara-saudari terkasih, kenapa dilindungi? Tempat tanda tumpah darah Yesus dilindungi, dipagari saudara sekarang dengan ketat. Haleluya. Jadi semua pengajaran-pengajaran sesat, semua semua itu sekarang Tuhan sedang turun dengan hukumannya yang luar biasa. Sedang Tuhan ruang gerak mereka sedang dikuasai, sehingga kebenaran Injil itulah yang harus disampaikan. Jejak-jejak Yeshua Amasya Adonai dengan dasar-dasar Injil yang benar, itu yang harus diberitakan. Sebab berita kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Haleluya. Yesus yang benar, Yeshua yang benar, Amasya Adonai. Haleluya. Kalau Yesus itu kan orang bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa dewa Romawi. Ya. Jadi dari perang dunia ketiga itu akan masuk itu. Kalau Tuhan pakai Putin untuk menghancurkan bangsa-bangsa itu, yang kaget. Karena itu Tuhan memakainya. Haleluya. Jadi segala lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, dan segala lutut akan bertuluk lutut itu dia akan terjadi atas Papua, saudara-saudari terkasih. Bangsa-bangsa akan gemetar dan takut melihat. Mereka akan berkata, itu bangsa yang kami membuat mereka menjadi bangsa yang sampah, kami tidak hitung mereka, kami tumbang genosida mereka. Tapi Tuhan muncul dari sana. Luar biasa, mereka punya Tuhan yang ada di sana. Haleluya. Itu pengakuan akan jatuh, saudara-saudara menggenapi Filipi 2. Nah, ini kenapa Tuhan melindunginya, kenapa Tuhan memagarinya. Haleluya. Karena itu jati diri tempat tanda tumpah darahnya, makanya Tuhan melindunginya, Tuhan memagarinya. Haleluya. Itu akan menjadi suatu tanah damai, kota pertahanan orang kudus sedunia, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Sampai Tuhan membuat kerajaan 1000 tahun itu turun di atas tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Haleluya. Jadi ini episode ke-9 kami sampaikan tentang Yesus lahir di tanah Papua. Haleluya. Jadi sekarang ini lagi ramai di Afrika, lagi ramai di Australia, dan ramai di Amerika, bahkan di Rusia sana. Haleluya. Memang bukti-bukti itu mereka ada simpan di sana, bukti-bukti sejarah bahwa Yesus kulit hitam itu mereka ada simpan. Alkitab semua lengkap. Haleluya. Di Yerusalem sekalipun di sana ada kulit orang Israel, kulit hitam ada di sana. Haleluya. Jadi saudara-saudari terkasih, haleluya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Haleluya. Semua itu pengaturan Tuhan dan semua itu rancangan Tuhan. Tuhan mengetahui watak dan perilaku manusia. Manusia itu di bumi itu, manusia itu pabrik dosa, pembuat kejahatan. Tuhan tahu bangsa-bangsa Amerika, Tuhan tahu bangsa Eropa, Tuhan tahu bangsa Romawi, Amerika, Eropawi.
Tuhan bangsa-bangsa Asia, bangsa-bangsa Arab, India, Cina, Asia. Tuhan mengetahui semua bangsa-bangsa, kelakuan itu bagaimana Tuhan mengetahuinya. Haleluya. Makanya semua situs kebenaran firman Tuhan, baik itu Yesua lahir, bahkan juga semua 12 nabi punya tulang-tulang, rasul-rasul punya tubuh tulang, dan lain-lain, itu semua menyembah semua di Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kenapa disembunyikan di sini, ditaruh di Papua dan dilindungi oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Karena itu kalau dia ada di Roma sana, di Timur Tengah di sana, dan lain-lain, itu bangsa-bangsa itu punya mata alam, punya kargoisme, sinkritisme. Mereka bisa masuk keluar, ambil itu tulang-tulang manusia, para rasul, para nabi. Itu bangsa-bangsa itu liar. Bangsa-bangsa itu, baik itu juga bangsa-bangsa ini, itu mereka bisa bikin apa saja. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Makanya tulang-tulang orang kudus, para rasul, para nabi, darah mereka, tulang-tulang mereka, bahkan tali pusar Yesua pun, semua itu ditaruh di Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Makanya Papua itu disebut pulau lukisan tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Dan Tuhan melindunginya, dan Tuhan memagarinya dengan 7 lapis. Haleluya. Sekarang tinggal orang Papua harus berseru, mengakui dosa bahwa yang kami telah salah. Dengan demikian harus orang Papua berbalik kepada Tuhan, supaya pemulihan itu cepat dia terjadi di atas negeri itu. Supaya jangan kita bingung. Putin sudah umumkan ini. Tadinya yang tidak mengakui Tuhan itu sudah tidak ada. Yesua disembunyikan, lalu agama komunis diangkat dari Rusia. Sekarang belakangan Tuhan pakai dia untuk harus dia mengaku. Dia membuka rahasia itu. Dalam waktu yang bersamaan juga itu, kitab Wahyu 5 ayat yang ke-1 sampai 8. Rahasia kitab meterai luar dibukakan bahwa Yesua lahir di atas tanah Papua. Haleluya. Dan semua bangsa-bangsa harus akui dengan sejujurnya bahwa Yesua lahir di atas tanah Papua. Bagi siapa yang tidak mengakuinya, Medan siap menghakiminya. Maka genaplah nas firman Tuhan menyatakan dalam Filipi 2 bahwa segala lidah akan mengaku Yesua adalah Adonai, dan segala lutut akan berlutut di bawah telapak kaki Yesua HaMashiach Adonai. Dan itu akan terjadi di atas tanah tumpah darah Yesua. Haleluya. Demikian yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih, untuk menjawab dan menyampaikan bahwa mempersiapkan diri, bahwa jangan dunia kaget bahwa ketika Yesua datang, dia lewat pintu gerbang timur Tagemewudi di Papua, bangsa-bangsa kaget dari Yerusalem, dari Amerika, dari Rusia, Afrika. Kenapa Tuhan datang lewat Papua sana? Itu makanya Tuhan beritahukan dulu. 3 raja dari timur tuh lihat bintang dulu di timur. Saudara-saudari terkasih. Supaya jangan orang di Yerusalem sana dong kaget. 3 raja bilang, kami sudah lihat bintangnya di timur, kami datang. Haleluya. Yesus lahirkan di timur, kumpulkan di barat. Haleluya. Karena Yerusalem dan Papua itu dekat saja, saudara. Zaman dulu punya perjalanan itu dekat saja, 3 jam, 3 langkah. Ya, puji Tuhan. Saya mau bicara banyak di sini, saya belum bisa dibatasi oleh waktu dan harus fokus, saya harus menyampaikan episode demi episode. Jadi episode kali ini saya memberitahukan tentang Putin mengumumkan dan surga juga mengumumkan. Dan di tempat yang tanah tumpah darah Yesua yang asli itu dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Jadi kau orang Papua kah, bukan orang Papua kah, jangan main-main sudah di atas tanah Papua, saudara-saudara terkasih. Sekarang Tuhan sendiri lindungi, Tuhan sendiri pagari, tidak boleh main-main. Itu negerinya Tuhan, itu tempat tanah tumpah darah Yesua. Yang kau main-main, stop main-main sudah. Bila kau hari ini kau balap dengan judi, minum mabuk, persinahan, kau hambur dengan berbagai cara untuk genosida orang Papua, stop sudah sekarang. Haleluya. Ini Tuhan sudah ada di atas Papua, Tuhan melindunginya. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Demikian bisa saya sampaikan, Tuhan memberkati. Bapa, hamba telah menyampaikan berita tentang berita Sion, berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat.
Haleluya. Berita kali ini episode ke-9 berhubungan dengan Yesua akan datang dari tempat tanah tumpah darah Yesua, dari pintu gerbang timur. Haleluya. Dan berita itu sudah mulai diberitakan melalui puting. Dia sudah umumkan ke seluruh dia bahwa Yesus adalah kulit hitam berambut coklat. Haleluya. Dan juga dari surga sudah umumkan bahwa kitab meterai Wahyu 5 ayat yang tentang anak domba yang dilahirkan ini sudah dibukakan rahasianya bahwa Yesus lahir di tanah Papua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Sungguh luar biasa hikmat-Mu bekerja melampaui akal manusia dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dari generasi sampai generasi kami. Tuhan semakin membukakan rahasia-rahasia hikmat-hikmat PWM baru, agar dunia mengetahui, dunia sadar bahwa Tuhan bekerja melampaui akal manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Setiap orang yang mendengarnya kami berkatinya, dan mereka juga menyebarkannya, memberitakannya, sampai Bapa dalam nama Tuhan Yesua Amasya Adonai banyak saksi akan menyatakan perkara ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Amin.